Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali pada video pembelajaran Dinas Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 SD ITM Tiara Kalbu? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kemudahan dalam belajarnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Video ini membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar di rumah ya. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, video kali ini Bapak akan membahas tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, yaitu tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, siapkan ya buku paket SKI kalian halaman 7 dan 8. Nah, dan buku tulis kalian untuk mencatat materi pembelajaran ini. Simak video ini dengan baik, cermati ya. Alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah sebelum belajar. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 masih di pelajaran 1, yakni tentang membahas dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita kembali ke peta konsep. Bahwasannya pada video sebelumnya di pelajaran 1 ini dakwah Nabi Muhammad, kita telah membahas dakwah pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam dakwahnya, dalam perjuangan dakwahnya, pasti ada tantangannya loh. Seperti apa? Nah, kita bahas ya. Tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW tertunjuk pada bagian pertama, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW pastinya penuh rintangan dan penuh tantangan dalam memperjuangkan dakwah agama Islam. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kejujuran dan ketabahannya. Dalam dakwahnya ini, Nabi Muhammad terkenal dengan kejujuran dan ketabahannya. Karena Nabi Muhammad SAW terkenal dari kecil. Semenjak kecil, beliau ini berakhlak mulia, jujur, dapat dipercaya. Dan dalam berdakwahnya, beliau ini sangat tabah dalam melawan tantangan, dalam menghadapi rintangan dan tantangannya dalam dakwahnya. Namun, di dalam perjalanan dakwahnya, tantangan dan rintangan yang didapat dari perlakuan kafir Quraisy, masyarakat sekitar saat itu. Nabi Muhammad SAW mendapatkan perlakuan buruk dan bahkan tidak berperi kemanusiaan dari kalangan kaum kafir Quraisy. Banyak dari mereka yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW, menghina Nabi Muhammad, bahkan ada yang mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Loh, kok bisa terjadi? Nah, karena saat itu masyarakat sekitar Mekah masih terpaku pada adat istiadat yang menyembah patung berhala, mengikuti ajaran nenek moyangnya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah agama Islam. Nah, dalam dakwahnya secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan membuah hasil. Terdapat pengikutnya. Nabi Muhammad SAW mendapat pengikut. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy ini melihat satu persatu penduduk Mekah, masyarakat Mekah saat itu masuk Islam, kaum kafir Quraisy ini merasa nenek moyangnya itu, agama nenek moyangnya itu mulai terancam, akan mulai sirna.
Karena itu kaum kafir Quraisy marah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, akibatnya Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya itu disiksa, terutama dari golongan budak. Hamba sahaya disiksa oleh majikannya yang kafir karena masuk agama Islam secara diam-diam, meninggalkan ajaran agama nenek moyangnya. Nah, akan tetapi Nabi Muhammad SAW tetap berani melakukannya. Karena hal itu Nabi Muhammad dilindungi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dakwah Nabi Muhammad SAW ini dilindungi oleh sang paman bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, Abu Thalib ini sangat disegani ya. Sangat disegani, sangat dihormati karena Nabi Muhammad SAW ataupun Abu Thalib bin Abdul Muthalib ini merupakan garis keturunan Bani Hashim. Di kaum Quraisy, Bani Hashim mempunyai martabat dan kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat Quraisy. Jadi sangat disegani Abu Thalib ini. Karena itu Abu Thalib sangat melindungi dakwah Nabi Muhammad sang keponakannya. Namun, kaum Quraisy mengira bahwa kekuatan Nabi Muhammad SAW itu terletak pada pamannya Abu Thalib yang sering membelanya. Karena itu, beberapa pemuka kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf mendatangi Abi Thalib untuk meminta keponakannya itu, Nabi Muhammad, berhenti berdakwah. Mereka itu berkata kepada Abu Thalib, sang paman Nabi, "Wahai Abu Thalib, hendaklah mulai hari ini engkau melarang keponakanmu Muhammad mencela Tuhan-Tuhan kami. Jika tidak, kami akan memusuhimu dan memusuhinya. Dan jika memang sudah kami rasa perlu, kami akan membunuhnya." Jadi, ujar perkataan kaum kafir Quraisy ini mengancam kepada Abu Thalib untuk berhenti Nabi Muhammad berdakwah ajaran agama Islam. Jika tidak, kaum kafir Quraisy akan memusuhi Nabi Muhammad dan sang paman Abu Thalib. Jika memang sudah merasa tidak usah dilindungi lagi dan merasa perlu, maka Nabi Muhammad akan dibunuh. Astagfirullah. Tentu saja ya, sang paman Nabi Muhammad Abu Thalib menolak secara baik tuntutan ancaman mereka, kaum kafir Quraisy. Nah, jadi usaha pertama kaum kafir Quraisy itu tidak berhasil, memberikan tuntutan atau ancaman kepada Abu Thalib untuk memberitahukan kepada ponakannya itu berhenti berdakwah. Akan tetapi, kembali lagi tuh, kaum kafir Quraisy datang kembali mengancam dan mengajukan memberikan pilihan kepada Abu Thalib. Yaitu yang pertama, kaum kafir Quraisy meminta agar Abu Thalib bersedia menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW secara baik-baik, secara kekeluargaan ya. Meminta kaum kafir agar Abu Thalib ini bersedia menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, pilihan kedua, jika memang Abu Thalib tidak bisa menghentikan, maka kaum kafir Quraisy tersendiri yang akan menghentikan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah pilihan dari kaum kafir Quraisy kepada Abu Thalib. Pilihan itu sangat galau ya. Abu Thalib itu dengan pilihan tersebut sangat memikirkan pilihan tersebut. Bahasa itunya galau. Nah, karena itu mendengar ancaman ataupun pilihan tersebut, Abu Thalib sang paman khawatir akan terjadinya perpecahan dan permusuhan antara kaumnya dari Bani Hashim, kaum Quraisy, di masyarakat kaum Quraisy yang ada di Mekah itu. Kemudian Abu Thalib pun memanggil Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai keponakanku, hentikanlah dakwah Islam demi keselamatanmu dan keselamatanku. Janganlah memberiku beban di luar kesanggupanku.
berhentilah mengajak orang-orang itu meninggalkan berhala-berhala itu. Nah, Abu Thalib pun meminta agar Nabi Muhammad SAW berhenti berdakwah, berhenti untuk memberitahukan orang-orang masyarakat Makkah meninggalkan ajaran nenek moyangnya, yaitu meninggalkan berhala dan menyembah kepada Sang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran agama Islam. Nah, mendengar permintaan pamannya, Nabi Muhammad SAW merasa tidak bersedia lagi melindunginya. Nabi Muhammad merasa pamannya itu tidak bisa melindunginya, tidak sanggup untuk melindunginya lagi. Dengan itu, Nabi Muhammad SAW menjawab perkataan sang paman Abu Thalib. Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah agama ini hingga Allah memenangkannya atau aku hancur binasa karenanya. Nah, setelah Nabi Muhammad menjawab pertanyaan ataupun perintah dari sang paman, Nabi Muhammad SAW berbalik pergi meninggalkan pamannya. Akan tetapi Abu Thalib memanggilnya kembali, memanggil Nabi Muhammad SAW dan berkata, pergilah dan teruskan perjuanganmu. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan kamu kepada mereka karena suatu alasan apapun. Nah, jadi mendengar jawaban Nabi Muhammad sang keponakan, Abu Thalib semakin kuat untuk melindunginya dan semakin siap untuk melindungi dakwah Nabi Muhammad SAW. Akan selalu ada di samping Nabi Muhammad dalam berdakwah, selalu membelanya. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang yang sangat teguh memegang prinsip dan memperjuangkan kebenaran ajaran agama Islam. Bagaimana tidak? Pada jawaban Nabi Muhammad SAW sebelumnya, Nabi Muhammad SAW tidak gentar walaupun pamannya sendiri yang meminta agar berhenti berdakwah. Nabi Muhammad menolak untuk berhenti berdakwah karena Nabi Muhammad yakin Allah akan memenangkannya, akan menegakkan ajaran Islam. Terkecuali Allah akan menghancurkan Nabi Muhammad. Itu tidak akan mungkin ya, bahwa Nabi Muhammad adalah sang kekasih Allah. Nah, jadi ini menjadi poin terpenting kalian ya, bahwasannya kita harus menjadi seorang yang teguh dalam memegang prinsip kehidupan kita. Akan tetapi setelah gagal lagi, kaum kafir Quraisy ini mengutus Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini salah satu pemuka kaum kafir Quraisy. Memutus Utbah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwah dengan menawarkan kedudukan dan kekayaan. Utbah bin Rabi'ah ini menawarkan berbagai macam kesenangan duniawi, kesenangan kemewahan dunia, seperti kedudukan ataupun jabatan yang tinggi, dan kekayaan yang akan menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi satu-satunya orang yang paling berkuasa di kota Mekah. Nah, akan tetapi bujukan ini untuk Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Nah, dengan tegas Nabi Muhammad SAW menolaknya ya. Nabi Muhammad SAW dengan tegas menolak bujukan Utbah bin Rabi'ah. Bukan untuk beliau berdakwah, tapi beliau hanya menginginkan agar seluruh umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sampai di sini dulu ya cerita tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW. Pada video selanjutnya kita akan membahas pemboikotan kaum kafir Quraisy
pada kaum muslimin di kota Mekah, pada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Seperti apa? Simak video selanjutnya ya. Dan semoga pada video pembelajaran kali ini kita bisa memahami videonya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di sini dulu ya materi pembahasan pada video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4. Kita lanjut lagi pada video selanjutnya. Alangkah baiknya setelah belajar kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.